Asik, kita ketemu lagi di Pekasihkologi, podcast asik pakai psikologi. Kembali lagi nih bersama aku, Rachel. Dan aku Angelica, dan seperti biasa kita berdua di sini bakal menemani teman-teman semua dengan info-info menarik seputar psikologi. Jadi stay tune sampai akhir ya. Bener banget tuh, tapi nih Sobat Asik gak cuma dapat informasi yang menarik, tapi juga bisa dapetin e-money sebesar 20.000. Dan caranya tuh gampang banget. Sobat Asik tinggal mengisi link mini quiz di description box. Dan kalau misalnya Sobat Asik beruntung nih, bisa nih didapetin e-money sebesar 20.000. Yes, bener banget. Lumayan ya, 20.000 bisa buat jajan tuh. Nah, nanti di akhir episode ini aku akan mengumumkan pemenang dari mini quiz episode 11 kemarin. Jadi teman-teman harus tetap stay sampai akhir ya, biar tahu nih siapa yang menang. Nah, buat yang belum nonton episode-episode sebelumnya nih, juga harus nonton banget. Karena pasti selain kalian nonton, kalian juga bakal dapat ilmu-ilmu baru seputar psikologi dan pastinya seru. Karena Pekasihkologi ini bukan sembarang podcast. Aduh, betul banget ya. Podcast kita ini bukan kaleng-kaleng. Nah, tapi nih, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa untuk Sobat Asik yang menjalaninya. Semoga puasanya lancar-lancar ya. Ya, amin. Terus semangat ya puasanya. Nggak boleh ada yang bolong nih. Nah, gimana Rachel kabarmu hari ini? Puji Tuhan baik sih, Angel. Gimana nih kabarmu? Ya, puji Tuhan baik juga. Gimana kuliahnya setelah minggu TS ya kemarin? Aman gak nih? Agak surprise ya, ternyata tugas-tugasnya surprise sekali daripada minggu-minggu sebelum UTS itu. Apalagi semester 1 kan kemarin lebih ringan rasanya, terus semester 2 nih tugasnya banyak project, jangka panjang juga kan, jadi kayak agak beban, tapi gak apa-apa, harus tetap semangat karena ini mungkin proses yang harus kita lewati gitu. Rachel, kalau kamu sendiri nih, gimana nih? Bener banget sih, aku juga ngerasa ini kayak semester 2 nih hektik banget ya, kayak kita nih tugas di mana-mana, terus belum lagi kita juga ikut organisasi ya, Angel. Iya nih, kalau aku lihat di story-nya kamu tuh, kamu kayak tiap hari nge-zoom, siang nge-zoom, malam tugas, sampai tengah malam bahkan. Gak capek apa kayak gitu? Ya gimana ya Angel ya, kan banyak tugas nih. Aku juga kan harus selesai nih kerjaannya, jadi ya kadang emang sampai malam sih. Sampai kurang tidur gitu bahaya banget gak sih Rachel? Ya sebenarnya emang agak keganggu nih jam tidur, cuma ya mau gimana ya. Kayaknya kamu masuk hustle culture nggak sih? Kamu ngerasa gitu nggak? Kamu masuk hustle culture gitu? Bentar. Hustle culture ini apa lagi deh? Kayaknya aku baru denger nih. Jadi hustle culture itu kayak gimana ya? Ngejelasinnya tuh bingung gitu. Aku tuh paham tapi susah ngejelasinnya. Tapi karena mumpung kita ada di Pekasihkologi dan kita bakal langsung aja nih tanya sama ahlinya seputar hustle culture. Jadi di sini kita udah mulailah selaku dosen psikologi dari Universitas Katolik Widya Mandala. Halo Bu Laila. Halo Angel, halo Rasa. Halo Bu Laila, selamat datang di Pekasihkologi Bu. Gimana nih Bu kabarnya? Terima kasih. Semangat ya, tetap semangat ya. Walaupun selalu daring terus ini sementara. Betul, tetap semangat ya walaupun kita cuma bisa bertemu lewat internet nih Bu. Nah gimana nih, Ibu sekarang nih lagi kesibukannya ini apa nih? Kan saya dengar-dengar juga Ibu kan merupakan ketua Asosiasi Psikologi Positif ya Bu. Iya, kebetulan barusan pemilihan yang periode kedua, kebetulan juga masih handle. Jadi ya lumayan mempersiapkan kan. Strategi jangka panjang, menengah, dan pendek. Terus pendek itu 1 tahun ya. Kemudian menyusun program-program sesuai bidangnya. Ada bidang riset dan keilmuan, ada bidang humas dan aktimas, ada bidang hubungan internasional, ada bidang organisasi, dan lain sebagainya. Itu untuk di asosiasinya gitu. Tapi untuk riset kan tetap jalan, nggak mahasiswa aja gitu. Dosen kan banyak tuh gitu ya. Riset-riset kita tuh lumayan banyak gitu. Ya lumayan gitu. Tapi masuk hasil culture nggak ya? Gitu. Nah, nanti kita bahas ya. Wah, Bu Laila ini berarti masuk hasil culture nggak ya? Nanti teman-teman di sini harus stay tune biar paham. Nah, berarti Bu Laila ini produktif banget ya Bu ya.
di tengah-tengah pandemi ini tetap produktif ya. Ya, semakin banyak permintaan sebetulnya untuk webinar kan lebih mudah kan sekarang. Jadi bisa dijangkau seluruh Indonesia kan. Jadi semakin banyak webinar, banyak diundang universitas-universitas lain ataupun institusi gitu. Karena semakin mudah gitu. Jadi semakin banyak permintaan. Tapi bagus juga kan, lebih mengenalkan psikologi positif gitu. Supaya nggak kena hasil culture gitu kan. Tapi ke engagement gitu. Kerjanya banyak tapi kita seneng gitu. Aduh, bener-bener. Nah, tadi balik lagi ke bahas hustle culture nih, Bu. Tadi Angel tuh juga nyebutin kayak, kalau saya itu termasuk hustle culture. Nah, hustle culture sendiri tuh sebenarnya artinya apa sih, Bu? Karena saya sendiri juga baru dengar nih, Bu. Ya, sebenarnya contohnya tadi sih nggak terlalu pas-pas amat gitu ya dengan hustle culture. Karena itu lebih tepat dari time management. Karena time management itu ada 4 kuadran. Jadi urgent dan penting, biasanya orang tuh masuk ke situ tuh. Itu yang menyebabkan stres itu. Kadang-kadang sampai burnout gitu. Nah, ada penting tapi tidak urgent. Harusnya kita masuk yang sini. Banyakin masuknya persentasenya ke sini. Kemudian ada juga tidak urgent tapi penting. Jadi contohnya tidak urgent penting apa? Misalnya ada telepon, kan urgent tuh diangkat. Tapi belum tentu penting kan untuk kita. Atau ditawarin asuransi gitu kan. Itu namanya urgent tapi nggak penting. Terus ada juga tidak urgent tapi penting gitu. Tidak urgent tapi penting. Tidak urgent tapi penting itu gimana? Mengerjakan tugas tapi sebelum deadline-nya udah selesai. Itu berarti urgent, tidak urgent tapi penting. Harusnya kita masuk ke situ tuh. Kalau urgent penting, kena deadline terus tuh gitu. Nah, tapi ada juga yang tidak urgent, tidak penting. Apa itu? Tidak urgent, tidak penting. Misalnya apa? Gosip gitu ya, gibah gitu kan, tidak urgent, tidak penting gitu. Nah, itu jumlah itu harus dikurangi. Jadi itu lebih ke time management sih tadi kalau yang dicontohkan tadi. Gitu. Belum tentu itu hasil. Nanti kita lihat ya, apakah hasil atau tidak. Kalau saya lihat sih lebih kepada time management. Gitu. Berarti nih Jol, aku nih time management Jol, bukan hustle culture. Wah, gimana nih kamu? Aduh maaf ya, berarti agak sok tahu nih, berarti bisa diluruskan nih sama Bu Laila. Hustle culture yang sebenar-benarnya tuh gimana? Apa sih Bu? Nah, kalau hustle culture tuh sebetulnya definisinya ya, secara harafiah itu semangat yang meluap-luap gitu. Semangat yang meluap-luap. Nah, tadi Russell mengerjakan itu semangatnya meluap-luap enggak gitu. Itu semangat yang meluap-luap, terus ada dorongan yang kuat untuk bergerak cepat dan agresif. Itu hustle culture dari apa artinya gitu. Nah, itu biasanya ada di dunia kerja, dipakai di dunia kerja. Jadi orang itu jam kerjanya jadi panjang sekali gitu. Jadi orang-orang yang ada di sini itu mempunyai jam istirahatnya pendek. Dan kalau istirahat, itu dia yang dipikirin pekerjaan terus. Jadi otaknya itu bekerja terus gitu. Nah, orang-orang yang semacam ini kan dia mengabaikan waktu istirahat. Padahal istirahat itu penting gitu kan. Nah, itu sebetulnya diawali kejadian ini sebetulnya itu tahun 1970-an awalnya itu. Nah, itu ketika awal-awal dunia mulai bekerja kan. Kan tahun 70-an itu dunia industri mulai bekerja gitu. Nah, itu sebenarnya awal munculnya. Nah, terus lebih parah lagi ketika dunia digitalisasi ini, revolusi industri 4.0 ini, itu kan mempercepat akses kan, jadi menambah lagi ritmenya, jadi kayaknya kerjaan nggak putus-putus, ini belum, itu belum gitu ya, tambah banyak sekali. Tapi itu mereka memang mengejar itu, jadi itu memang mengejar gitu, jadi mengejar itu. Itu definisinya ya secara umum. Ciri-cirinya seperti apa sebetulnya? Kan yang penting tuh ciri-cirinya kan, masuk hustler enggak gitu kan. Nanti bisa lihat tuh, Russell masuk hustler enggak tuh tadi yang seperti itu gitu. Nah, ciri-cirinya yang pertama, rasa bersalah kalau istirahat. Kalau tidak melakukan, jadi dia menganggap istirahat itu doing nothing, tidak melakukan apa-apa. Padahal istirahat itu juga doing something kan sebetulnya. Otak kita bagaimana melakukan sesuatu untuk dia lebih rileks. Jadi itu sebetulnya doing something gitu. Nah, tapi kalau bagi orang hustler, itu mereka mengatakan bahwa saya tidak melakukan apa-apa kalau istirahat. Terus dia menyesal. Aduh, aku tadi kok nggak melakukan apa-apa gitu. Padahal istirahat tubuh kita kan perlu.
otak kita juga perlu. Nah, ciri utamanya yang lain adalah dia kan suka menyesal gitu loh, karena rasa bersalah tadi. Kok waktunya saya tidak optimalkan semaksimal mungkin. Jadi seolah-olah waktu istirahat itu membuang waktu dia, gitu. Nah, tak jarang mereka juga mati-matian kalau bekerja. Kadang-kadang juga nambahin tuh, ngambil side job tertentu, jadi apa gitu untuk nambah-nambahin itu. Karena mereka ingin mencapai sesuatu gitu. Karena mereka ingin menjadi orang yang produktif gitu. Jadi produktif sebenarnya itu bukan produktif ya. Kalau produktif itu kan jangka tertentu dia menghasilkan output yang berkualitas, itu produktif. Kalau ini jangka panjang belum tentu berkualitas gitu kan. Ya kan? Karena kan kualitasnya kan ada batasan sebagai manusia. Ya kan, perlu waktu istirahat gitu. Itu sebetulnya. Jadi kalau orang yang hustler namanya orang yang ini kan jadi hustler gitu ya. Hustler itu orang yang tidak peduli dengan kesehatan mental dan fisiknya. Endingnya di situ dia. Karena dia mengejar sesuatu. Nah, itu ada penyebabnya itu, Angela dan Russell. Kenapa kok muncul gitu? Itu ada penyebabnya sebetulnya. Berarti dari penjelasannya Bu Laila nih, hustle culture ini berarti orang tersebut atau si hustler ini dia itu workaholic gitu ya Bu istilahnya? Ya, jadinya dia workaholic gitu. Nah, ini agak berbeda dengan engagement. Engagement itu juga orang melakukan waktu jangka panjang, tapi dia nyaman. Karena dia jangka panjangnya karena gini, tahu flow kan? Kalau orang flow mengerjakan. Nah, engagement itu kan ada flow-nya. Jadi ketika mengerjakan dia menikmati, dia jadi produktif, atau waktu kok udah berjalan cepat. Itu beda dengan hustler culture tadi. Kalau ini engagement. Nah, kalau mau dilihat, dipotret lagi, emosinya kalau hustler culture itu lebih kepada emosi negatif yang tinggi. Emosi negatif yang tinggi itu misalnya apa? Banyak tekanan. Sehingga kadang-kadang mudah marah kan? Orang-orang yang mengalami hustle culture itu mudah sekali itu jadi sensitif, mudah marah karena dia mengalami banyak tekanan. Nah, itu jadi workaholic itu tadi yang ditanyakan. Nah, kalau dia sudah energinya sudah habis, jadi burnout itu. Jadi emosi negatif yang rendah aktivasinya dari energinya. Energinya udah habis. Kalau yang engagement itu emosi positif yang aktivitas energinya tinggi tadi, senang melakukan jadi produktif kan, kualitasnya jadi bagus. Jadi dia bukan karena dia ingin panjang, bukan, tapi karena dia menikmati, jadi waktu itu kok cepet ya gitu. Jadi waktu kerja panjang itu nggak kerasa gitu. Itu beda kan, yang hustle sama yang engagement tadi, begitu. Nah, oleh karena itu harus dibedakan supaya juga tidak gini, jangan panjang-panjang, jangan banyak mengerjakan banyak hal, nanti kita jadi hustler gitu. Padahal enggak, kalau kita engage kan enggak ngalami seperti hustler tadi, karena penyebabnya beda. Gitu. Kalau hustler itu penyebabnya sebetulnya karena ada keinginan sukses dalam waktu cepat. Jadi biasanya kalau ini kan biasanya di dunia kerja itu sebetulnya, ya itu sebenarnya ada di dunia kerja. Nah biasanya mereka ingin gini, aku ingin muda ini sukses gitu. Di usia berapa aku ingin sukses sehingga dia jadi tadi ciri-ciri tadi tuh yang dia kerja keras menggebu-gebu, ngabisin waktu dia nggak mau istirahat karena dia pengen habis ini aku sukses aku mau istirahat gitu maunya dia gitu. Jadi itu penyebabnya dia pengen sukses di usia muda gitu. Nah kemudian juga biasanya mereka ingin berinteraksi dengan tipe-tipe yang sama karena mereka menganggap mereka itu adalah orang-orang yang produktif. Jadi saya katakan kan produktif itu bukan masalah jangka waktu yang bekerja lama, tapi jangka waktu tertentu outputnya berkualitas. Itu produktif gitu. Kalau cuma jangka lama aja belum tentu itu produktif. Gitu. Itu apa penyebabnya gitu ya. Nah kemudian teknologi sekarang ini itu juga menstimulus tuh, gitu, memudahkan, membuat banyak hal untuk bisa dikerjakan. Kadang-kadang jadi banyak hal dikerjakan bersama-sama. Gitu. Jadi revolusi industri 4.0 itu memfasilitasi orang hustler ini lebih lagi untuk mempercepat gitu ya. Terus ada juga begini, kenapa mereka itu menjadi seperti itu? Ada konstruksi sosial juga. Jadi misalnya gini, jabatan, materi itu adalah indikator kesuksesan. Gitu. Jadi ukuran kesuksesan hidup itu
hanya materi dan jabatan. Itu menyebabkan mereka mati-matian untuk mencapai itu, gitu. Dan ditambah lagi banyak motivator-motivator yang menyuruh kita kerja keras. Elon Musk, tahu nggak Elon Musk? Elon Musk tahu kan? Nah, dia kan mengatakan bahwa kerja tuh nggak cukup tuh 24 jam gitu kan. Harus kerja keras, harus agresif, harus macam apa. Nah, itu menstimulus orang-orang masuk ke situ gitu. Walaupun begini, bukan berarti kita nggak usah kerja keras. Bukan seperti itu ya. Karena tetap bahwa kita punya waktu 24 jam itu bagaimana kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Gitu ya, sebaik-baiknya. Artinya gini, presiden tuh waktunya 24 jam, tapi yang dikerjakan banyak hal kan. Nah, tapi ada juga orang yang mungkin banyak begadang, santai-santai, waktunya sama 24 jam. Tapi bagaimana mengisinya? Jadi bukan berarti, nggak boleh kerja keras, bukan. Tapi kerja kerasnya itu harus diimbangi. Gitu ya, harus diimbangi. Tadi masuknya ke emosi positif tadi, jangan ke emosi negatif yang penuh tekanan tadi, nanti jadi workaholic gitu. Jadikanlah jadi engagement. Itu yang menyebabkan jadi orang banyak muncul hustler di dunia maupun di Indonesia. Sehingga banyak orang juga mati muda kan. Banyak orang juga di usia muda itu menjadi punya penyakit cerebrovaskuler ataupun kardiovaskuler. Nah, kena myokarditis infark gitu, kematian mendadak gitu kan. Terus kena jantung di usia muda cukup banyak kan sekarang muncul seperti itu. Gitu. Jadi itu akibat dampaknya kalau kita jadi hustler gitu ya. Jadi jadilah orang yang engage, jangan hustler gitu. Ya. Karena jam kerjanya tadi panjang tadi, yang dia mengabaikan istirahat gitu kan. Nah, kan tadi Bu Laila jelasin itu dari dunia kerja, awalnya dari 1970-an sampai industri 4.0 ya saat ini. Nah, mungkin nggak sih Bu, kayak mahasiswa kayak kita tuh sudah bisa teridentifikasi gitu, jadi hustler gitu? Bisa, asal ciri-cirinya tadi yang saya sampaikan. Dia kalau istirahat rasa bersalah gitu. Kok saya kayaknya tidak menggunakan waktu saya untuk berpikir tentang tugas-tugas gitu. Terus dia menyesal gitu. Nah, salah satu juga biasanya dampaknya ya orang-orang yang hustler ini kurang bersyukur. Karena kok kurang aja gitu. Gitu kan? Karena kan dia ngejar. Jadi kayak edik gitu loh. Kalau sudah mendapatkan uang tertentu misalnya, atau kerjaan tertentu gitu. Wah, saya harus lebih tinggi. Nah, itu edik nggak? Kalau walaupun jadi mahasiswa gitu. Terus kemudian kalau istirahat, terus mengabaikan nggak kesehatan fisik dan psikisnya? Gitu. Nah, kalau ciri-ciri itu ada di mahasiswa, nah itu perlu hati-hati tuh. Nanti kalau di dunia kerja, dia akan menjadi seorang hustler gitu. Kalau ciri-ciri itu udah mulai muncul, saya enggak ya, kalau istirahat kok saya nggak nyaman ya. Rasanya saya bersalah, tapi kenapa kok saya istirahat gitu. Nah, istirahat dianggap itu tidak melakukan sesuatu. Padahal kan itu sesuatu kan, istirahat itu kan sesuatu. Nah, kalau kita sudah ada ciri-ciri seperti itu, nah itu waspada tuh sebagai mahasiswa. Gitu. Nah, buat tadi Ibu kan juga menyebutkan nih kalau mereka nih merasa nggak enak gitu ya, merasa nggak nyaman kalau misalnya hanya istirahat terus tidak melakukan sesuatu gitu. Nah, aku agak sedikit penasaran nih Bu, si hustler ini mereka nih sadar nggak sih Bu kalau mereka itu kayak selalu mendorong dirinya mereka untuk bekerja? Apakah mereka ada kesadaran gitu atau emang kayak udah terbawa sama alam bawah sadar aja mereka kalau aduh harus kerja nih, aduh nggak bisa nih istirahat? Ya, mereka menyadari sih sebetulnya. Mereka menyadarinya itu bukan menyadari aku harus istirahat ya, tapi menyadari bahwa saya melakukan ini, itu mereka menyadari. Karena kan mereka ingin sukses dalam waktu pendek, ya kan? Mereka tidak menginginkan waktu terbuang percuma, karena versi mereka istirahat itu membuang waktu, gitu. Terus mereka jadi tidak peduli dengan kesehatan mentalnya. Tapi mereka sadar mereka karena mereka menganggap dirinya kan produktif versi yang kurang tepat gitu. Jadi mereka menyadari mereka melakukan aktivitas itu gitu. Yang mereka tidak menyadari bahwa kalau mereka melakukan itu ternyata dampaknya buruk gitu. Itu bukan bagus. Dan indikator kesuksesan kan bukan semata-mata dari jabatan dan materi.
gitu. Kesuksesan itu kan variasinya luas kan sebetulnya. Gitu. Jadi bukan itu. Dan karena dia sadar, aku ingin usia muda, aku ingin sukses, kan sadar dia melakukan itu. Ya kan, menyadari. Yang tidak menyadari bahwa oh ini dampaknya tidak bagus gitu untuk diri kita. Kita ini sebetulnya punya kesehatan mental yang nggak bagus gitu, kalau melakukan ke situ. Itu sebetulnya ke situ, Hasan. Oh gitu, berarti Dan makanya itu juga menyusahkan orang lain loh. Ya kan? Orang hustler itu kan menyusahkan orang lain. Apalagi kalau itu seorang atasan, anak buahnya tambah stres itu. Ya kan? gitu. Menyusahkan orang lain gitu. Berarti di sini si hustler ini mereka paham ya Bu, mereka mengerjakan pekerjaan mereka karena mereka menginginkan istilahnya jabatan ya, materi. Ya, mereka ingin mencapai sesuatu itu dengan waktu yang singkat kan, sehingga mereka mengeluangkan waktu untuk bekerja panjang gitu. Karena mereka ingin sesuatu cepat dapat gitu. Nah, ingin mudah sukses, nanti enak deh kita tinggal pergi-pergi kan gitu. Kadang-kadang ada yang muncul seperti itu kan. Gitu. Walaupun sebetulnya milenial, generasi Z seperti kalian itu sebetulnya kebanyakan itu adalah orang yang senang keseimbangan dalam hidupnya. Jadi antara keluarga, kehidupan pribadi, dan pekerjaan itu mereka concern sebetulnya. Tapi karena muncul banyak orang yang mendorong-dorong, kalian harus muda, harus sukses, kesuksesan ini, apalagi sekarang Instagram dan lain sebagainya menunjukkan kesuksesan, punya mobil, punya rumah gitu ya, sehingga mereka akan menjadi terstimulus menuju ke seorang hustler tadi. Berarti sebenarnya itu kita concern butuh keseimbangan, tapi karena ada tuntutan lingkungan gitu ya Bu ya, yang membuat kita jadi hustler gitu. Ya, karena dia pikir dari konstruksi sosial itu mengatakan kalau orang sukses itu kan kalau punya jabatan tinggi dan punya materi banyak, sehingga menyebabkan itu jadi indikator kesuksesan kan. Itu sebetulnya. Jadi kita harusnya ya jangan terjebak dengan konstruksi sosial gitu. Tapi mengabaikan diri kita itu kan berarti kita tidak self love ya, nggak compassion sama diri kita kan. Jadi kita menyakiti diri kita sebetulnya tanpa disadari. Gitu. Oke, berarti bisa nggak nih Bu Laila kasih tips buat sobat asing nih menjaga keseimbangan work-life balance itu biar nggak jadi hustler gitu Bu? Ya. Yang pertama adalah menyadari dulu ya. Jadi tahu hustler itu seperti apa, orang produktif itu seperti apa. Karena beda ya. Orang produktif itu lebih banyak dia masuknya ke engagement. Jadi lebih menikmati yang dia kerjakan, bukan kayaknya mengejar-ngejar sesuatu yang dalam waktu jangka pendek, tapi dengan bekerja keras yang panjang. Karena kalau lebih dari 50 jam, sebetulnya ada risetnya dari current isu kardiologi, jadi ada jurnal, itu kalau lebih dari 50 jam itu sebetulnya sudah nggak sehat untuk manusia. Sehingga menyebabkan itu tadi, kardiovaskuler tadi gitu. Itu pertama harus disadari dulu, bahwa kalau kita melakukan seperti ini, reaksi dalam tubuh kita itu seperti apa, itu harus disadari. Sehingga kita perlu menjaga kesehatan kita, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Gitu. Karena kan orang hustler tadi kan mengabaikan kesehatan fisik dan mental. Nah, oleh karena itu tipsnya apa? Tipsnya yang pertama, bergerak. Jadi apalagi sekarang kerjanya kan banyak di depan komputer gitu ya. Nah, oleh karena itu banyak bergerak. Gitu. Bergerak apakah itu olahraganya jalan kaki atau olahraganya pakai sepeda gitu kan, tergantung dari minat maupun usia, karena jangan juga maksa usianya seperti saya olahraganya keras gitu kan, itu kan sama aja kita mendolimi tubuh kita gitu ya, karena itu sebetulnya kan Tuhan menciptakan kita kan untuk merawat diri kita juga gitu kan. Nah yang pertama itu adalah fisiknya diperhatikan, jadi tubuh kita itu kan perlu sirkulasi yang harmoni. Jadi sistem pernafasan itu kan perlu bagus gitu kan. Kardiovaskuler, sistem di dalam tubuh kita, aliran darah itu kan perlu didistribusikan ke seluruh tubuh termasuk ke otak kita. Sehingga olahraga rutin itu menjadi perlu gitu. Nah, itu dari sisi fisik. Nah, kalau dari sisi psikis apa? Sering melakukan mindfulness. Tahu mindfulness kan?
Hadir sepenuhnya saat ini, apakah itu dengan meditasi atau dengan mindful living. Supaya apa? Supaya kita refresh. Kalau kita refresh, masuk osilasi otak kita, frekuensi otak kita di alfa. Karena kalau tadi Hustler itu kan osilasi otaknya ada di beta kan. Kalau di beta kan itu penuh tekanan, kemungkinan akan menjadi depresi, stres itu kan menjadi tinggi kan. Kalau di beta, karena mikir, kerjaan, problem solving dan lain sebagainya. Perlu diimbangi masuk di frekuensi otak kita di alfa. Yaitu dengan apa? Dengan meditatif atau mindful living atau mindfulness. Supaya apa? Relax. Kalau relax apa? Kreativitas kita kan jadi muncul. Coba aja kalau BAB di belakang lagi lama. Oh, tiba-tiba muncul ada ide itu gitu kan. Ya kan, nggak ngalami tekanan kan. Nah, kadang-kadang kalau lihat aja ilmuwan yang penemu-penemu itu kan menemukan dalam kondisi relax kebanyakan. Hukum Archimedes, dia lagi relax, lagi berendam. Eureka gitu kan, nemu. Itu kan lagi relax. Oleh karena itu hidup kita perlu diimbangi, nggak hanya di beta aja dominannya, diselingi masuk di otak kita di alfa dengan mindfulness. Jadi relax gitu ya. Perlu kita melakukan relaksasi dengan diri kita. Itu akan secara psikis akan lebih sehat, secara fisik juga sehat gitu. Kenapa secara fisik lebih sehat? Iya. Jadi karena kalau kita mengalami relaksasi dalam, itu terjadi apa? CRF juga akan turun. Ya, jadi reaksi kimia di dalam tubuh kita itu akan menjadi bagus, hormon-hormon positif yang keluar, serotonin, dopamin, gitu kan, oksitoksin itu akan keluar di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita akan sehat, selnya nggak mati cepat. Tadi kalau ngalami tekanan tadi, stresnya ngalami stres sel, terjadi apa? Kematian sel lebih cepat, namanya apoptosis sel. Sehingga kenapa kulitnya kok nggak cerah, kok nggak seger gitu kan. Nah itu lihat aja kalau orang stres atau depresi, kan jadi nggak kelihatan cantik kan. Kalau kalian senang kan kalian kelihatan cantik dah, gitu kan. Happy, emosi positifnya lebih dominan, sel-selnya jadi lebih sehat. Kalau bedanya nempel ya. Kalau lagi stres bedanya nggak nempel kan. Gitu. Jadi itu perlu dibangun. Jadi bisa dengan melakukan olahraga secara rutin, melakukan mindfulness supaya otak kita dikombinasi nggak di beta terus dominannya, tapi juga masuk ke alpha. Kemudian work-life balance tadi. Ya, work-life balance itu apa? Kan ada kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi itu idealnya ada 3. Jadi keluarga, memang yang dominan itu keluarga dengan pekerjaan. Kemudian teman dan diri sendiri. Jadi kita perlu meluangkan waktu dengan diri sendiri, meluangkan waktu dengan teman, meluangkan waktu dengan keluarga, dan tentu meluangkan waktu dengan pekerjaan. Kalau mahasiswa ya berarti pekerjaan di kampus gitu. Jadi itu perlu keseimbangan. Yang disebut keseimbangan, apakah waktunya harus ideal 25%, 25%? Nggak gitu juga. Jadi harus disesuaikan gitu ya. Yang paling dominan kan keluarga dengan kerjaan itu bisa pekerjaan di kantor, pekerjaan di kampus gitu kan. Yang paling dominan kan kalian itu kan. Nah, tapi kan perlu meluangkan hangout deh dengan teman-teman, dengan sahabat. Itu perlu diatur, tapi nggak 25% juga. Kan paling sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Nah, luangkan waktu juga dengan diri kita. Tadi dengan melakukan mindfulness misalnya. Mindful walking gitu. Ya, jadi kita atau spa kalau kalian pengen spa gitu ya, atau ke salon lah pengen clean bath, tapi dengan diri kalian, berdua dengan diri kalian gitu. Nah itu supaya kita kehidupannya balance dari sisi waktu, tapi nggak cukup dengan waktu saja. Puas nggak kita dengan 4 kehidupan kita itu? Work-life balance itu balance di waktu, balance di kepuasan, puas nggak di ketiga-tiganya? Gitu. Dan keterlibatan itu jangan sampai ketika sama keluarga ingatnya kerjaan kampus, ketika sendirian mikirnya kerjaan kampus gitu. Jadi harus involve di 4-4-nya itu, engage gitu loh. Kalau pas sama diri sendiri ya kita nggak mikirin apa-apa, sama diri sendiri aja. Nah itu saya butuh berapa lama ya? 1 jam? Oke, seminggu saya 2 jam. Nah setiap orang beda-beda gitu. Jadi kalau pas sama temen ya nggak buka handphone, ngobrol aja sama temen, ketawa-ketawa, supaya kita engage di situ. Nah itu work-life balance.
Jadi work life balance bukan cuma waktu di keempat itu gitu ya, tapi juga kepuasannya kita, keterlibatan kita. Puas nggak empat-empatnya? Nah, setiap orang beda-beda. Tinggal kita menemukannya sendiri. Nah, selain itu juga banyak-banyak membangun emosi positif. Ya, banyak-banyak membangun emosi positif. Supaya apa? Yang keluar hormon-hormon positif kan? Kita kan jadi lebih sehat. Dan kalau banyak emosi positif kita bangun, atensi kita, perhatian kita, itu kan jadi luas kan? Bisa mikir yang lain kan? Ya kan? Kalau udah takut, panik, yang dipikirkan itu aja gitu kan? Nggak bisa punya pandangan kita nggak luas gitu. Kalau emosi negatif kan menyempitkan atensi, perhatian kita. Kalau emosi positif kan memperluas. Ya kan? Sehingga kalian bisa berpikir yang lain-lain. Gitu. Makanya bangun emosi positif banyak-banyak. Terus ubah dari workaholic menjadi engagement. Jadi kalau supaya bisa menjadi engagement itu, ketika mengerjakan ini kekuatan saya apa ya? Maknanya, meaningnya apa ya kalau saya mengerjakan ini? Supaya kita bisa engage gitu. Bukan karena saya harus ini, harus itu. Kalau harus kan jadi nggak engage. Gitu. Jadi yang workaholic digeser menjadi engagement. Itu work engagement. Jadi dari workaholic, engagement. Caranya itu tadi, apa sih kekuatan yang saya miliki untuk mengerjakan ini? Gali, dioptimalkan kekuatan kita. Terus kemudian maknanya kalau saya mengerjakan ini apa sih? Gitu ya, tujuannya apa sih? Supaya kita senang ketika kita mengerjakan. Gitu. Hindari membandingkan diri dengan orang lain, itu penting. Ya, supaya kita nggak terjebak kepada hustler. Dan juga nggak mudah jealous sama orang lain gitu ya, mudah iri. Nah, jangan membandingkan dengan orang lain. Optimalkan saja versi terbaik kita itu seperti apa. Gitu. Jadi nggak usah membandingkan dengan orang lain. Karena orang hustler itu kan membandingkan, di situ usia sekian dia udah dapat ini, dia bisa ini. Dia membanding-bandingkan soalnya. Gitu ya. Sehingga dia terpacu lagi kerja keras. Nah, jangan bandingkan tapi jadilah versi terbaik kita. Gitu. Yang terakhir adalah tahu batasan diri kita, karena tiap orang beda-beda. Jadi kita harus pakai ritme. Kalau saya ngerjakan ini kok kepala saya udah mulai pusing ya, gitu. Terus atau kok saya mulai diare ya, mas saya kok kumat ya. Nah itu kita harus ada warningnya. Ini saya perlu istirahat nih. Ini kayaknya saya stres ini. Apalagi ini ya, punggung ini mulai kok kenceng gitu. Nah ini terjadi apa? Psikosomatis kan. Jadi psikis mempengaruhi ke fisik. Nah, mulai sadar. Supaya kita nggak kejebak. Jangan-jangan saya ini nanti jadi hustlers nih. Kok saya terus-terus ini. Jadi kayaknya saya perlu mundur 1 langkah untuk maju 2 langkah. Jadi istirahat dulu gitu ya. Saya kurangi. Saya perlu apa? Karena tiap orang untuk melakukan sesuatu yang happy kan beda-beda ya. Untuk membuat kita senang, cari yang membuat kita menjadi lebih senang. Kalau saya melakukan ini kok saya senang. Nah itu dihubungkan dengan minat kita, nilai-nilai kita, lifestyle kita. Gitu. Jadi lifestyle orang kan beda. Kok kayaknya, kayak misalnya gini, saya senang ya kayaknya lihat Bu Lela traveling terus. Tapi kalau dia melakukan seperti saya, ternyata dia stres sebetulnya. Gitu. Kalau saya senang karena ada tantangan. Nah itu harus disesuaikan lifestyle. Jangan dilihat foto di Instagramnya aja gitu ya. Jadi disesuaikan gitu dengan lifestyle kita juga. Gitu. Itu mungkin tips-tipsnya. Tips-tipsnya ada berapa tadi? 6 kayaknya ya, 6 atau 7. Kalau diomongin kayaknya gampang, tapi itu harus ada komitmen untuk mau melakukan. Itu Angel dan Rachel. Wah, banyak banget nih tips yang dikasih sama Bu Laila. Dan mungkin kalau bisa disimpulin kayaknya supaya kita nggak terjebak nih, nggak menjadi si hustler, mungkin kita bisa menemukan makna-makna ya Bu ya dalam kehidupan, supaya timbul warning, timbul juga kepekaan dalam diri kita dan juga ke lingkungan sekitar juga ya Bu, supaya kita nggak terlalu fokus atas apa yang harus kita kerjakan, kayak kita harus bekerja, tapi juga kita harus lihat maknanya ya Bu. Dan jadi versi terbaik kita ya, selalu jadi versi terbaik kita. Itu penting tuh. Nggak jadi versi terbaik kita. Aduh, menarik banget nih, keren banget nih pembahasan kita kali ini. Kita udah dapat banyak insight ya dari Bu Laila.
dijelasin kalau misalnya hustle culture ini ada dua juga ya Bu, bisa kayak ke workaholic tapi juga bisa ke engagement. Dan walaupun misalnya kalau hustle culture-nya lebih ke workaholic sebetulnya, walaupun itu bisa diputar ke engagement karena sudah punya dasar pengen menghasilkan sesuatu kan, ingin melakukan pekerjaan kan, nah tinggal diputar tuh gitu, karena sudah punya dasar ingin produktif kan sebetulnya. Nah itu tinggal diputar ke engagement, walaupun muternya itu nggak gampang gitu ya, tapi perlu diputar ke sini. Oke, berarti hustle culture itu ke workaholic nih, harus diingat ke workaholic ya, engagement. Tapi bisa nih Sobat Asik juga bisa mengubah ke engagement, yaitu dengan ya tadi ya menerapkan mindfulness, terus juga kita harus sadar nih, harus menemukan makna-makna dari apa yang kita kerjakan itu. Dan menemukan strength-nya diri kita ya, karena kalau engagement kita bisa engage kan kalau kita tahu strength kita kan, kita menggunakan strength kita gitu, kekuatan kita. Betul, bisa nih Sobat Asik tes ya karakter strength-nya nih di mana aja. Siapa tahu membantu kan ya. Yes, bener banget nih. Dan tetap produktif ya, tetap semangat yang produktif tadi kan waktu tertentu tapi menghasilkan yang berkualitas, bukan panjangnya tadi mengabaikan istirahat ya. Ya betul. Jadi mulai berkaca ya teman-teman ya. Kalian ini produktif atau merasa produktif nih? Jangan-jangan merasa produktif sampai nyakitin diri, sampai bahayanya tadi mati muda loh teman-teman. Jadi harus mulai berkaca nih. Kalian ini workaholic atau produktif yang sesungguhnya. Dan mungkin bisa diterapin tips-tipsnya dari Bu Laila, diingat terus. Dan ini Bu Laila sendiri buktinya kalau menerapkan mindfulness akan terus ceria, berseri kayak gitu ya Bu ya. Ya, saya melakukan itu sebelum kalian lahir mungkin ya. Saya melakukan itu tahun 2003. 2003 kalian udah lahir ya? Sudah Bu, sudah. Baru lahir ya? Saya melakukan mindfulness, meditasi, maupun mindful living itu sejak tahun 2003. Wah, berarti udah sejak lama ya Bu, makanya Ibu masih bisa nih Ibu kuat nih ngelakuin banyak kegiatan walaupun sibuk banget. Dan senang itu yang penting ya, ketika kita melakukan, temukan kesenangan-kesenangan ketika melakukan pekerjaan gitu. Karena nggak semua gini, nanti kalau kalian kerja pun nggak semua pekerjaan itu sesuai dengan passion kita. Saya itu 3 jenis pekerjaan saya, yang 2 itu tidak sesuai passion saya, tapi saya bisa menikmati dan berprestasi di situ. Gitu. Berprestasi maksudnya waktu itu dipromosi jadi manajer dalam waktu yang sangat muda, belum usia 25 tahun, bekerja baru 2 tahun lebih gitu ya, dipromosi jadi manajer. Padahal itu bukan passion saya. Tapi karena engagement, menikmati ketika bekerja gitu ya, terus mengembangkan strength saya. Strength saya apa? Oh, saya love learning, creativity, curiosity. Nah itu saya kembangkan di pekerjaan gitu. Jadi nggak harus sesuai dengan passion, kadang-kadang itu yang penting kita strength-nya itu, dan supaya nggak kena ke hustler itu loh gitu. Nah, jadi kalau kalian larinya ke engagement itu, Rachel dan Angel, semoga kalian nanti juga bisa menerapkan ya. Kalian kan sudah menginspirasi dengan adanya acara ini, nah itu nanti juga bisa menerapkan juga. Betul, waduh banyak banget nih nilai psikologi positif ya yang bisa kita terapin, yang bisa bantu kita juga nih. Terima kasih banyak nih untuk Bu Laila yang walaupun sama-sama bisa menyempatkan waktu untuk menjelaskan apa sih itu hustle culture. Seneng kok ketemu dengan kalian, apalagi ngobrol-ngobrol yang siapa tahu ada manfaatnya gitu ya, terus orang mengaplikasikan. Itu bagi saya itu sudah luar biasa gitu, senang gitu. Jadi senang diundang di sini, senang. Ya kami senang juga Bu Laila sudah mau dan bersedia hadir di sini, dan pasti ada manfaatnya Bu. Kita yakin Sobat Asik semua yang dengerin podcast hari ini bakal paham betul workaholic, hustle culture itu kayak apa. Terima kasih banyak Bu Laila. Sama-sama, sukses ya ke depannya, stay positif. Stay positif, terima kasih. Terima kasih Bu. Aduh gimana nih Angel, pembahasannya kita asik banget ya hari ini. Kita udah dapet banyak insight ya. Dan Bu Laila tadi jelasinnya juga gak nanggung-nanggung nih, bener-bener mendetail ya.
aku dari tadi kayak agak terkesima nih sama penjelasannya Bu Laila, kayak wow, jadi banyak yang bisa kita dapetin dari psikologi positif. Yes, betul banget. Jadi aku juga belajar satu hal, jangan cepet ngejudge orang itu hustle culture. Ternyata kamu tuh bukan hustle culture tadi, maaf ya Rachel ya. Oke. Kamu pernah membaca nih, Jel? Baik. Nah, kayak yang tadi aku bilang di awal, aku bakal ngumumin pemenang dari podcast, dari mini quiz dari podcast episode 11 kemarin. Dan pemenangnya adalah Kak Sachiko. Selamat Kak Sachiko. Nah, nanti panitia akan menghubungi Kak Sachiko untuk mengirimkan hadiahnya ya. Yeay, selamat untuk Kak Sachiko. Semoga Imani sebesar 20.000-nya ini bermanfaat ya. Dan juga nih Sobat Asik yang nonton episode kali ini juga, kan tadi kita udah jelasin nih apa itu hustle culture ya. Dan juga tadi ada penerapan psikologi positifnya yang bisa kita lakuin. Nah, dari ini juga Sobat Asik bisa ngisi link mini quiz di description box dan juga bisa dapetin Imani sebesar 20.000. Kayak Kak Sachiko nih, lumayan kan, double-double nih manfaatnya. Yes, bener banget. Jangan lupa diisi ya. Betul, dan karena tadi kita udah banyak banget perbincangannya di hari ini, dan sampai sini aja nih perbincangan podcast kita. Dan jangan lupa untuk Sobat Asik buat like, komen, dan subscribe. Juga bisa bagiin link YouTube ini ke teman-temannya nih. Siapa tahu mereka juga butuh pencerahan. Mungkin mereka ada yang mengalami atau mungkin mereka hampir nih mengalami hustle culture. Mungkin mereka terlalu sibuk sama pekerjaannya. Ini setelah nonton ini ya, jadi mendapatkan insight. Oh, berarti aku harus melakukan mindfulness. Oh, berarti aku harus relax nih. Nah, bisa nih dibagiin. Yes, bener banget. Jangan pelit-pelit ilmu karena ini pasti bermanfaat buat teman-teman semuanya. So, sampai jumpa di episode selanjutnya di Bekasi Psikologi, podcast asik pakai psikologi. Sampai jumpa.